Kita lanjutkan. Allah menggandengkan 3 perkara, berhubungan, makan dan minum sampai menjelang subuh. Kata Allah, "Fal'ana basyiruhunna." Di malam hari silakan menggauli istri kalian. Kemudian kata Allah, "Wa kulu washrabu." Makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar. Sebagaimana kita boleh makan dan minum sampai 1 detik sebelum azan subuh, demikian pula kita boleh berhubungan dengan istri sampai 1 detik sebelum azan subuh. Tapi kalau Anda berhubungan, dengar azan harus selesai. Tidak boleh lanjutkan. Sama aturannya. Kalau Anda lanjutkan berarti puasa Anda apa? Batal ya. Jangan bilang papi tahu hadisnya ya. Ini batal total ya, buyar puasa Anda. Jangan bilang papi tahu hadisnya ya. Kalau ada yang suaminya bilang gitu, bilang ya mami juga tahu hadisnya dhaif papi. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu jika seorang dibolehkan oleh Allah untuk berhubungan dengan istrinya sampai 1 menit sebelum adzan subuh, maka kemungkinan besar dia akan bertemu adzan dalam kondisi junub. Dalam kondisi apa? Junub dan belum sempat mandi junub, karena mandi junub butuh waktu. Oleh karenanya terjadi khilaf di kalangan para sahabat di zaman Khalifah Marwan. Ada fatwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya barang siapa yang mendapati adzan subuh dalam kondisi junub, maka puasanya tidak sah. Abu Hurairah berisihat, dia berfatwa. Mungkin dia mendengar hadis atau hadisnya sudah mansukh. Maka Marwan menyuruh sebagian sahabat untuk bertanya kepada istri-istri Nabi. Maka berangkatlah sebagian sahabat atau tabi'in menuju ke istri-istri Nabi, yaitu ke Aisyah dan Ummu Salamah, bertanya tentang perihal hal ini. Maka Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi." Ya. Tsumma iktasala wa shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati fajar dalam kondisi junub min ahlihi, karena bergaul dengan istrinya. Dalam sebagian riwayat min ghairi ihtilamin, bukan karena mimpi basah. Beliau junub karena bergaul dengan istrinya. Setelah itu beliau mandi, kemudian beliau apa? Salat. Ini dalil tidak mengapa seorang mendapati subuh dalam kondisi junub. Misalnya seorang berhubungan dengan istrinya di malam hari, kemudian dia malas mandi junub karena dingin dan macam-macamnya, nanti aja lepas subuh. Habis sahur baru dia mandi junub. Azan dia sedang mandi junub enggak jadi masalah. Azan dia masih dalam kondisi junub tidak jadi masalah. Ya. Ini juga peringatan bagi kita. Hendaknya antara azan dan iqamat, hendaknya waktunya intervalnya agak panjang. Kenapa? Karena Nabi SAW mandi junub, ya. Kemudian pergi ke masjid, kemudian masih sempat sholat 2 rakaat sebelum apa? Subuh, ya. Dan ini yang dipraktikkan di Arab Saudi, interval jarak antara azan subuh dengan qomat sekitar 25 menit atau sampai 30 menit, ya. Di tanah air kita terkadang cuma 5 menit. Jarak antara azan pertama dengan apa? Azan dengan apa? Qomat. Cuma 5 menit, 2 rakaat, kemudian salam-salam, kemudian qomat. Ya, dan ini tidak benar, ini menyelisih sunnah, ya. Ya kalau ente junub kemudian gimana? Ente mandi sampai di masjid sudah buyar semuanya. Ya. Apalagi seorang mengumandangkan azan. As-salatu khairu minan naum. Orang terbangun, salat lebih baik daripada tidur. Kemudian dia pergi ke toilet, dia buang air, sikat gigi, kemudian dia berwudu, jalan sampai masjid, salat sudah selesai. Jadi as-salat khairu minan naum. Ente bilang tadi salat lebih baik daripada tidur. Saya sudah datang, ente sudah selesai. Nah, jadi harus ada interval antara azan dengan iqamat. 10 menit kah atau 15 menit itu sudah baik. Kira-kira persiapan cukup orang untuk apa? Mandi junub, untuk datang ke masjid. Bagaimana dengan wanita yang haid? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Wanita yang haid, ibu-ibu dengarin baik-baik ibu-ibu. Jangan ngobrol sendiri ibu-ibu ya. Apalagi ngobrol bersama ya. Kalau wanita haid di tengah malam dia suci, jam 2 suci ternyata. Kemudian dia sahur, dia belum mandi junub, belum mandi janabah. Kemudian dia belum mandi janabah, sudah terdengar azan. Bagaimana puasanya? Sah atau tidak? Sah ya. Ada khilaf ya. Sebenarnya mengatakan tidak sah karena tidak bisa dikiaskan antara haid dengan junub. Sebenarnya mengatakan sah. Ini pendapat jumhur ulama ya. Lebih hati-hati agar kita keluar dari khilaf. Seorang wanita kalau sudah suci di malam hari hendaknya dia mandi sebelum azan subuh. Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman setelah itu, "Tsumma atimus siyama ilal lail." Kemudian lanjutkanlah puasamu sampai malam hari, ya, sampai malam hari.